Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Sumut, Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar, dan simpatisan dimanapun berada. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020, kita akan beribadah bersama-sama secara online di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan mendengarkan warta jemaat bagi kita. Yang pertama, ucapan terima kasih dan imbauan mengenai persembahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat simpatisan yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan persembahan kebaktian keluarga yang dilaksanakan di rumah masing-masing, dan juga yang telah memberikan persembahan ucapan syukur dan persembahan bulanan. Persembahan warga jemaat dapat disampaikan ke gereja melalui rekening bank gereja kita. Nomor rekening 220 02 04 036 8262 Bank Sumut, atas nama Majelis Jemaat GKI Sumut, atau dapat menghubungi Bendara Gereja Penatua Dingot Gultom di nomor HP 0813 7619 4952. 2. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. 1. Miguel Ginting, ulang tahun yang kedua. 2. Heidi Shalomita Israes Boru Rumagit, ulang tahun yang ke-12. Ibu Dr. Gigi Sarah Oposunggu, ulang tahun yang ke-48. Ibu Yohana Francisca Erlawati, ulang tahun yang ke-45. Renold Yadi Chandra Gultom, ulang tahun yang ke-39. Ibu Dumasari Sinaga, ulang tahun yang ke-58. Ibu Maria Olivia Sinaga, ulang tahun yang ke-41. 3. Rencana ibadah minggu di gedung gereja. Seperti yang sudah kami sampaikan kepada warga jemaat dan simpatisan GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar, kita akan kembali beribadah di gedung gereja pada bulan Agustus 2020. Dan untuk mewujudkan rencana tersebut, Majelis Jemaat masih memantau perkembangan kasus penambahan pasien positif COVID-19 di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Ternyata penambahan jumlah pasien positif COVID-19 cukup signifikan. Oleh karena itu, rencana ini belum bisa segera kita laksanakan. Apabila rencana ini nantinya sudah akan kita laksanakan, Majelis Jemaat akan menyampaikannya atau mewartakan kepada warga jemaat. Keempat, ucapan terima kasih pemilihan calon anggota Majelis Jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah turut berpartisipasi dalam pemilihan calon anggota Majelis Jemaat yang telah berakhir pada hari Jumat 24 Juli 2020. Majelis Jemaat masih memproses dan mengunjungi nama-nama calon Majelis Jemaat yang telah dipilih oleh warga jemaat. Kiranya warga jemaat dapat mendukung di dalam doa. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini, dan sebelum ibadah kita mulai, marilah kita saat teduh. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam berbagai hal di hidup kita. Amin. Kita awali ibadah kita pada hari Minggu ini dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 dan 2. Bersorak
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Nas pembimbing untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Injil Matius 28 ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amin. Untuk mengamini nats pembimbing yang baru saja kita dengarkan, kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 10 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita manusia tidak terlepas dari apa yang disebut dengan dosa. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Demikian, kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengetahui dan menyadari akan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Marilah kita mohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Bagi saudara-saudara
yang sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah dengan berita anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan 4. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama ingin hidup diperbaharui oleh Tuhan sesuai dengan petunjuk hidup baru yang diambil dari Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian berita petunjuk hidup baru yang diambil dari Galatia 5 ayat 13. Amin. Kita amini petunjuk hidup baru yang baru saja kita dengarkan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 2.
Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur ya Bapa buat berkat-Mu kepada kami, di mana Engkau selalu menyertai kami Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini Bapa dalam kami menjalani aktivitas pekerjaan kami Bapa. Hingga sampai pada saat ini ya Bapa, kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah secara online ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang memberkati kami, bukalah pintu hati dan fikir kami Bapa, agar kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Dari Matius 14 ayat 22 sampai 33, saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman bagi kita. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini, percayalah kepada Tuhan. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, kita melihat di sini kisah lain tentang mujizat yang diadakan untuk menolong murid-muridnya, yakni datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Setelah memberi makan dengan cara ajaib, Yesus membubarkan para muridnya dan orang banyak. Ia memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Ayat 22. Injil Yohanes memberikan alasan mengapa orang banyak ini dibubarkan dengan agak tergesa-gesa, yaitu karena mereka begitu terkesan oleh mujizat roti itu, sehingga mereka hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Yohanes pasal 6 ayat 15. Untuk menghindari hal ini, Yesus langsung membubarkan mereka dan menyuruh murid-muridnya pergi, supaya jangan sampai murid-muridnya juga ikut-ikutan terpengaruh dengan orang banyak itu. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu terlebih dahulu, sebab selama mereka masih ada, orang banyak tidak akan mau pergi. Tentu saja murid-murid enggan meninggalkan Yesus sendirian
tanpa ditemani siapapun atau tanpa perahu yang menantinya. Jika murid-murid tidak menantinya, Yesus akan naik apa untuk menyeberang? Tetapi mereka melakukannya juga semata-mata karena mereka taat. Setelah itu, Yesus sendiri menyingkir. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Meskipun masih banyak yang harus dilakukannya, Yesus selalu mengambil kesempatan untuk berada sendirian, untuk memberikan teladan kepada kita. Walaupun Yesus Kristus sebagai Allah adalah Tuhan atas segala sesuatu dan kepadanya doa dipanjatkan, namun sebagai manusia ia mengambil rupa seorang hamba, seorang peminta-minta di hadapan Allah. Ia berdoa. Dia berada di situ sampai menjelang pagi. Dikatakan di dalam teks kita ini, yaitu kira-kira sampai jam 3. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Ayat 24. Mereka berada di tengah laut ketika badai menerpa. Kita mungkin dalam kehidupan ini mengalami cuaca yang bagus di awal perjalanan hidup kita. Namun bisa saja tiba-tiba dihadang badai sebelum tiba di pelabuhan yang kita tuju. Menghadapi badai, murid-murid berada di situ karena disuruh oleh Tuhan Yesus. Karena mereka mendapatkan perintah dari guru mereka. Dan sekarang mereka sedang melaksanakan tugas atau perintah itu. Semoga saja mereka tidak bersungut-sungut menerima semuanya itu. Apa yang diperbuat Allah, mereka tidak tahu sekarang. Tetapi mereka akan memahaminya kelak, bahwa melalui kejadian ini Yesus bermaksud menampakkan diri dengan pertolongan yang semakin nyata dan begitu indah kepada mereka. Mereka sekarang sangat berkecil hati karena Tuhan Yesus tidak bersama mereka seperti yang pernah mereka alami ketika diterpa badai. Meskipun ketika itu Yesus tertidur, namun ia terbangun. Matius 8 ayat 24. Namun sekarang saat badai ini menerpa, Yesus sama sekali tidak ada bersama mereka. Demikianlah Tuhan Yesus Kristus pada awalnya memperhadapkan murid-muridnya kepada kesukaran yang lebih ringan, kemudian yang lebih besar, sehingga dengan demikian ia melatih mereka secara bertahap agar mereka hidup karena percaya kepadanya, bukan karena melihat. Meskipun sedang menghadapi angin sakal dan mereka diombang-ambingkan gelombang, namun karena diperintahkan oleh guru mereka untuk pergi ke seberang, mereka tidak mengubah haluan.
Mereka terus berlayar, mereka tidak kembali, tetapi terus berusaha sekuat tenaga untuk tetap maju. Demikian juga dengan kita. Dalam kehidupan ini, meskipun masalah dan kesulitan mengganggu pekerjaan kita, mengganggu perjalanan hidup kita, janganlah kita mundur, tetapi tetap maju di tengah semua rintangan dalam hidup. Tuhan Yesus menghampiri murid-murid dalam keadaan yang sukar ini. Ayat 25. Dan dalam hal ini kita melihat contoh tentang kebaikannya. Yesus menghampiri mereka sebagai seseorang yang memikul tanggung jawab atas kejadian yang menimpa murid-muridnya, dan memperhatikan mereka sebagai ayah terhadap anak-anaknya. Dalam keadaan yang sangat genting, gereja dan umat Allah juga memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi oleh Tuhan Yesus saat mereka menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Jam 3 malam, Yesus datang menjumpai murid-muridnya itu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kita. Saat diperlukan, ia akan datang. Sekalipun ia harus berjalan di dalam gelap untuk menolong kita yang sedang sengsara. Mengenai kuasanya, di mana Yesus datang kepada murid-muridnya dengan berjalan di atas air, ini adalah contoh tentang kedaulatan Kristus atas semua makhluk ciptaan. Semuanya berada di bawah kakinya dan taat kepada perintahnya. Mereka akan melupakan sifat alaminya dan mengubah ciri-ciri khasnya yang mendasar. Kejadian ini sudah cukup untuk membuktikan kuasa ilahinya. Sebab hanya Allah saja yang mempunyai kuasa istimewa untuk melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Seperti halnya melayang di atas sayap angin. Dia yang membuat laut yang dalam sekarang menjadi jalan. Kuasa yang samalah yang membuat besi dapat mengapung di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 6. Yesus mampu. Yesus bisa menggunakan jalan mana saja untuk menyelamatkan umatnya. Ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Tampaknya pada saat itu kehadiran dan penampakan roh-roh jahat dipercayai secara umum. Penampakan roh-roh halus dipercayai secara umum pada waktu itu. Kemunculan dan datangnya pertolongan pun ada kalanya dianggap sebagai peristiwa yang menyusahkan,
dan membingungkan bagi umat Allah seperti yang sedang dihadapi murid-murid saat ini. Sesungguhnya ketakutanlah yang membuat bingung dan gelisah, sehingga membuat mereka keliru, salah paham tentang Kristus, tentang pemeliharaan Allah. Pertolongan Tuhan, kedatangan Tuhan, mereka anggap hantu. Sesungguhnya apabila semakin jelas dan lengkap kita mengenal Allah, semakin teguhlah kepercayaan kita terhadap, tidak tergoyahkan oleh apapun, oleh kepercayaan-kepercayaan yang umum, tidak digoyahkan oleh pikiran-pikiran kita yang salah. Kalau kepercayaan kita, pengetahuan kita akan Allah semakin teguh dan semakin melimpah. Mungkin murid-murid mengira mereka melihat roh jahat yang menyebabkan terjadinya badai itu. Bagaimana ketakutan itu dilenyapkan? Yesus Kristus langsung melegakan hati mereka dengan mengungkapkan kekeliruan mereka itu. Ketika mereka sedang berjuang melawan gelombang, Yesus menunda pertolongannya beberapa waktu untuk menghentikan angin yang kencang itu. Namun Yesus segera mempercepat pertolongannya untuk melenyapkan ketakutan mereka dulu. Justru ketakutan inilah yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, Yesus langsung berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus meluruskan kekeliruan mereka dengan memperkenalkan diri kepada mereka. Dia cukup berkata, "Aku ini." Murid-murid Kristus ini sebagai domba-domba Allah, mereka pasti mengenal suaranya. Mereka tidak perlu bertanya lagi, "Siapakah engkau Tuhan? Kawankah engkau atau lawan?" Mereka percaya. Tanda itu sudah cukup untuk membuat mereka tenang saat Tuhan berkata, "Aku ini." Murid-murid Kristus, domba-domba Allah, akan mengenal suaranya saat ia berkata, saat ia berbicara, terlebih khusus lewat firman-Nya kepada mereka. Yesus membebaskan hati murid-murid dan melenyapkan rasa takut itu. Bila murid-murid Kristus merasa tidak tenang dalam badai itu, ini salah mereka sendiri. Sebab Yesus sendiri ingin agar mereka tenang. Tenanglah. Kristus tidak bermaksud menakut-nakuti orang-orang yang kepadanya Ia menampakkan diri. Waktu murid-murid itu mengenalnya dengan benar, ketakutan itu pun lenyap. Seolah-olah Yesus berkata, "Jangan takut pada badai, jangan takut pada angin taufan,
Jangan takut pada gelombang, meskipun ribut dan sangat menakutkan. Jangan takut, sebab aku ada dekat denganmu. Akulah Dia yang memperhatikanmu, dan aku tidak akan tinggal diam melihat engkau binasa. Tidak ada yang bisa membuat takut orang-orang yang memiliki Kristus, bahkan maut sekalipun. Kemudian Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Keberanian Petrus memang merupakan satu anugerah yang sering muncul darinya. Itulah yang membuat Petrus jauh lebih bersemangat dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya dalam mengungkapkan kasih terhadap Kristus. Meskipun murid-murid lain juga mengasihi Kristus seperti Petrus. Petrus sudah tidak sabar lagi untuk segera bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus tidak berkata, suruhlah aku berjalan di atas air, seakan-akan ingin mengalami mujizat semata. Melainkan ia berkata dalam teks kita ini, suruhlah aku datang kepadamu. Seolah-olah menginginkannya demi kepentingan Kristus semata. Suruhlah aku datang kepadamu. Tidak peduli dengan cara apapun, suruhlah aku datang kepadamu. Pada saat kita dipanggil oleh Allah, seharusnya kasih akan Allah mampu menerobos api dan air untuk datang kepada Kristus. Dalam hal ini, kita harus bersedia dan berani melangkah bersama dan bagi Allah. Keberanian berjalan di atas air ketika Yesus menyuruh Petrus merupakan contoh iman dan ketetapan hati Petrus untuk meninggalkan perahu yang adalah tempat yang aman. Sekarang ia melompat masuk ke dalam jurang maut, ke dalam laut, serta mengabaikan gelombang laut yang menakutkan itu. Dibutuhkan penyerahan diri yang sangat kuat pada kuasa dan perkataan Kristus. Kesukaran atau bahaya apakah yang mampu bertahan terhadap iman dan semangat yang sedemikian tinggi seperti ini? Sikap Tuhan Yesus sangat ramah dan rendah hati. Ia mau menerima permintaan Petrus. Ayat 29. Yesus bisa saja mencela permintaan itu, karena permintaan itu mungkin terlalu bodoh atau gegabah, serta menganggapnya sebagai satu kesombongan. Masakan Petrus berlagak sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Namun Yesus tahu bahwa permintaan itu didorong oleh kasih sayang dan tulus yang penuh semangat kepadanya, dan Yesus mau menerimanya dengan murah hati. Kristus senang pada ungkapan kasih umatnya meskipun penuh dengan kelemahan, dan ia akan menghasilkan yang terbaik dari semua itu. Ia
menyuruh Petrus datang mendapatkan Yesus. Petrus pun berjalan di atas air. Yesus menguatkan Petrus ketika Petrus hampir mendapatkan Yesus. Dengan melakukan hal itu, Petrus telah ditopang dengan cara yang luar biasa. Kemudian kita melihat di sini kekejutan hati Petrus dan teguran serta pertolongan Kristus kepadanya. Kristus menyuruhnya datang bukan saja supaya Petrus dapat berjalan di atas air sehingga dengan demikian mengenal kuasa Yesus, tetapi juga supaya Petrus tenggelam sehingga ia mengenal kelemahannya sendiri. Karena sama seperti ia mendorong iman Petrus, begitu pula ia juga memeriksa rasa percaya diri Petrus dan membuatnya malu karenanya. Ternyata di dalam iman dan keberanian yang terkuat sekalipun terdapat rasa takut. Pada mulanya Petrus tampak gagah berani, namun belakangan hatinya berubah kecut. Dalam perjalanan waktu, masa ujian akan mengungkapkan kelemahan iman. Di sini kita melihat penyebab rasa takut Petrus. Karena dirasakannya tiupan angin. Sementara Petrus memusatkan pandangan pada Kristus, pada perkataan dan kuasanya, ia mampu berjalan di atas air dengan cukup baik. Namun ketika memperhatikan bahaya yang mengancamnya dan melihat bagaimana sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya, maka takutlah Petrus. Melihat kesukaran dengan mata perasaan daripada melihat ajaran dan janji Allah dengan mata iman merupakan dasar semua ketakutan kita. Petrus ketika dirasakannya tiupan angin, seharusnya ia ingat pada apa yang pernah dilihatnya di dalam Matius pasal 8 ayat 27, ketika angin dan laut mentaati Yesus. Namun itulah sebabnya kita terus gentar sepanjang hari, sebab kita melupakan Tuhan yang menjadikan kita, dan ia sebenarnya ada bersama dengan kita dan menyertai kita bahkan hingga akhir zaman. Akibat rasa takutnya ini, Petrus pun yang tadi berjalan di atas air, sekarang ia mulai tenggelam. Saat iman Petrus kuat, ia berada di atas air. Namun saat imannya goyah, ia pun mulai tenggelam. Tenggelamnya roh kita disebabkan oleh lemahnya iman kita. Oleh sebab itu, ketika jiwa kita tertekan dan gelisah, jalan keluar yang terbaik adalah kita harus berharap kepada Allah. Kita dapat membandingkan dalam Mazmur pasal 43 ayat 5. Barangkali Petrus yang dibesarkan sebagai nelayan mampu berenang dengan baik.
Dan saat menceburkan diri ke dalam air, mungkin sebagian rasa percayanya didasarkan pada hal tersebut. Seandainya ia tidak mampu berjalan di atas air, ia masih bisa berenang. Namun Kristus membiarkannya tenggelam untuk menunjukkan kepadanya bahwa tangan kanan dan lengannya yang kudus itulah yang mampu menyelamatkannya, bukan keterampilannya itu. Karena belas kasihan Kristus yang besar terhadapnya, pada saat imannya goyah, Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam langsung ke bawah seperti batu, melainkan memberinya waktu untuk berseru. Petrus pun berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jalan keluar yang diambil Petrus ini sudah kuno, namun telah teruji dan terbukti manjur, yakni doa. Ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Doanya ini sungguh-sungguh dan mendesak. Ia berseru. Ketika iman sedang lemah, doa kita harus kuat. Tuhan Yesus telah mengajar kita untuk mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Ibrani pasal 5 ayat 7. Kesadaran akan bahaya dan ketergantungan kita pada Allah harus membuat kita menangis dan berseru kepadanya. Orang-orang yang ingin diselamatkan bukan saja harus datang kepadanya, melainkan juga bisa berteriak kepadanya supaya ia diselamatkan. Namun kita tidak pernah menyadari hal ini sampai kita mendapati diri kita mulai tenggelam dalam masalah seperti Petrus. Yesus kemudian menegur Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus memiliki cukup iman untuk membuatnya melangkah di atas air. Namun karena imannya itu belum cukup kuat untuk bisa terus melangkah, Kristus berkata bahwa dia kurang percaya. Kebimbangan dan ketakutan kita bisa membuat kita berkecil hati. Dan ini diakibatkan oleh lemahnya iman kita. Kita bimbang karena kurang percaya. Imanlah yang melenyapkan kebimbangan. Kebimbangan mata jasmani kita pada saat badai datang menerpa. Imanlah yang menjaga kepala kita tetap berada di atas permukaan air. Semakin kita percaya, semakin berkurang pula kebimbangan kita dalam hidup ini. Setelah Tuhan Yesus naik ke perahu, tidak lama kemudian mereka pun tiba sampai di pantai. Kristus berjalan di atas air sampai ia tiba di perahu.
Kemudian ia naik ke perahu itu. Padahal sebenarnya Yesus bisa saja dengan mudah berjalan terus sampai tiba di pantai. Berjalan terus di atas air sampai di pantai, bisa. Meskipun Kristus tidak membutuhkan sarana apapun untuk melakukan pekerjaannya di bumi ini, ia senang menggunakan sarana itu. Lalu Yesus dan juga Petrus naik ke perahu. Angin pun redahlah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak segera melenyapkan angin itu yang sekarang sedang menerpa, tapi yang pertama ia lenyapkan rasa takut itu. Rasa takut murid-murid, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu setelah rasa takut itu dilenyapkan, kemudian diredahkanlah angin itu. Karena sesungguhnya rasa takut bisa lebih berbahaya dari masalah yang sedang kita hadapi. Angin sekarang sudah selesai dengan tugasnya, yakni untuk menguji murid-murid Kristus. Bila Kristus masuk di dalam hati seseorang, ia akan meredakan gejolak yang mengamuk di dalamnya dan menyuruh datang damai sejahtera. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, sambutlah Tuhan Yesus. Maka deru gelombang-gelombang yang sedang kita hadapi akan segera diredahkan olehnya. Orang-orang yang ada di perahu itu pun sekarang menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menyatakan kebaikan kepada kami, sabar membimbing supaya kami dari hari ke hari terus dibentuk dan memiliki iman yang baik. Karena apabila iman kami baik, itu adalah untuk keuntungan kami sendiri, supaya kami bisa mengarungi kehidupan sekalipun gelombang-gelombangnya begitu menakutkan. Ampunkan kami jika selama ini kami tidak menyadari bahwa kami seolah-olah meragukan Engkau dalam hidup kami. Kami terlalu fokus melihat masalah-masalah yang kami hadapi, sehingga membuat kami sedih dan susah. Padahal seharusnya kami memandang Yesus yang ada di dekat kami, yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, berikan kami supaya kami tetap percaya kepadamu, sehingga kami bisa mengarungi kehidupan ini sampai kami mengakhirinya. Bapa di surga, inilah kami anak-anak. Kuatkanlah kami melalui firman hari lepas hari. Roh Kudus kiranya terus bekerja dalam hati kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan pasti selalu menolong kami. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami pada hari ini, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Untuk mengamini firman yang baru saja kita dengarkan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami semua dapat menjalani kehidupan kami masing-masing, terlebih khusus di sepanjang minggu ini hingga saat ini. Sesungguhnya kami bisa menjalani kehidupan ini dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun. Kekuatan yang daripada Tuhanlah yang memampukan kami melewati atau menjalani semua itu. Kami sadar akan hal itu, ya Tuhan. Kami juga, ya Bapa di surga, selain bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami, kami bersama-sama juga bersyukur kepadamu untuk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan tambahkan lagi 1 tahun usia mereka di minggu ini. Tuhan, karena Engkau masih memberikan lagi umur panjang, kami pun bisa lagi bersama-sama beribadah kepadamu. Dan kiranya kami nanti dapat bertemu saat beribadah bersama-sama di gereja. Dan biarlah juga naik ucapan syukur kepadamu dari hati mereka masing-masing, karena Engkau telah menambahkan lagi 1 tahun usia mereka. Bapa di surga, pandemi virus corona masih melanda dunia termasuk Indonesia. Kami mohon supaya Engkau menjaga, menolong kami sehingga kami tetap sehat. Jangan sampai kami terpapar virus corona. Jangan kami sampai mengidap penyakit COVID-19. Tuhan, tolong kami semua. Sehingga apabila pandemi ini berlalu, kami semua tetap sehat dan hidup. Orang-orang yang harus kehilangan keluarga karena COVID-19, yang sedang berjuang karena mengidap penyakit COVID-19, hiburkan mereka, tolong mereka, sehingga mereka melihat pertolongan Tuhan nyata kepada mereka semua. Para dokter
perawat, dan tenaga medis lainnya. Kiranya Tuhan tolong, sehingga dalam kondisi sekarang ini mereka tetap semangat menjalankan tugas mereka. Dan jauhkan mereka dari tertular virus corona, juga keluarga mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami, jemaat-Mu, dan juga untuk orang-orang yang kami kasihi, yang jauh dekat dari kami. Sertailah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menjalani kehidupan dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mereka yang merindukan keturunan, Tuhan karuniakanlah keturunan. Mereka yang ingin sembuh dari sakit penyakitnya, sembuhkanlah Tuhan. Mereka yang ingin memiliki pekerjaan dan menemukan jodohnya, tolonglah apapun yang menjadi pergumulan kami, sampailah itu kepadamu, dan kiranya Engkau menjawabnya tepat pada waktunya. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami sampaikan doa ini kepadamu. Dan doa ini akan kami akhiri dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 173 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Pematang Siantar, dan simpatisan dimanapun berada, kami Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah secara online. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dapat jalan
jalan